bagaimana dibesarkan dengan kasih sayang. Akhirnya anak lahir. Di saat anak lahir, dibisikkan ke telinganya sebelah kanan azan. Azan as-salah, seperti azan salat. Hadisnya hadis hasan, ada dalam kitab Sunan Tirmidzi. Jam berapapun anaknya lahir tetap diazankan. Makanya kalau nggak tahu nanya, ini anak lahir jam 5 diazankan as-salatu khairum minan naum. Azannya tetap azan seperti biasa, dibisikkan ke telinga sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya mengazankan anak saya, meleleh air mata saya saat azan. Apa yang Ustadz bayangkan? Saat ini aku yang membisikkan ke telingamu, asyhadu an la ilaha illallah. Kita sebagai orang tua yang kita inginkan cuma satu. Kita ingin anak itu nanti yang membisikkan ke telinga kita saat sakratul maut, la ilaha illallah. Yang namanya cermin itu, kalau kita lihat, berarti sama dengan yang ada di cermin dengan orang yang bercermin. Jadi kalau mau melihat bagaimana pribadi anak itu, ya bagaimana orang tuanya. Tidak mungkin saya bercermin beda antara wajah saya yang asli dengan yang dicermin, kecuali cerminnya ada photoshopnya, bisa diedit. Maka kalau mau melihat bagaimana anak-anak kita, lihatlah bagaimana orang tuanya. Ada seorang laki-laki namanya Sabit. Dia mandi di sungai. Saat mandi di sungai, dia melihat ada buah apel yang hanyut. Biasalah kita mandi di sungai, nampak ada apel hanyut. Lalu kemudian dia makan itu apel sampai habis. Setelah selesai, baru dia berpikir itu tadi yang dimakan itu apel punya siapa. Dia telusuri sungai, dia telusuri kemana ini muara sungai, hulunya kemana. Akhirnya ketemu kebun apel. Lalu dia cari yang punya kebun. Bapak yang punya kebun ini, kata yang punya kebun, betul, saya yang punya kebun apel. Saya tadi mandi di sungai di hilir sana, ketemu buah apel, lalu saya makan. Jadi besar dugaan saya apel itu jatuh dari pohon yang ada di kebun ini. Saya mau minta izin, Pak, takut saya apel ini nanti termakan menjadi darah daging. Saya takut mencuri. Cuman saya teringatnya setelah kenyang. Nah, jadi Sabit ini ingatnya itu setelah kenyang. Beda sama tempat kita, setelah pensiun baru ingat. Kata yang punya kebun, tidak bisa semudah itu minta izin makan apel saya. Kamu tidak akan saya izinkan sebelum memenuhi syarat. Apapun syaratnya saya terima. Daripada saya mencari bapak nanti di akhirat minta izin di padang mahsyar, lebih baik saya minta izin di dunia. Nggak apa-apa susah di dunia, karena di akhirat itu hisapnya mencari orang lama. Saya kalau salah sama bapak ibu mencarinya di akhirat. Bayangkan berkumpul sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith, susah nyari orang di akhirat. Lebih baiklah saya minta maaf di dunia. Kata Sabit, saya minta maaf, Pak, harus ada syarat. Syaratnya apa? Kamu mesti ke rumah saya, terus nanti sampai di rumah bapak, kamu mesti menikahi anak saya. Wah, ini enak sekali nih. Sudah makan apel gratis, dapat anak lagi. Ini adalah kisah yang sangat dirindu-rindukan jombloan.
Baiklah, tapi kamu perlu tahu Sabit, apa itu? Anak saya ini tidak punya kaki, tidak punya tangan, tidak punya mata, tidak punya telinga, tidak punya mulut. Sudah terbayangkan, bulat macam semangka. Dan kamu mesti menikahi anak saya ini baru saya maafkan. Kalau kamu tidak nikah, tak mau kamu menerima anak saya ini, sampai mati, sampai di akhirat kamu akan bertemu saya di padang mahsyar nanti. Lama Sabit berpikir mau dinikahi, gimana ceritanya, mau tidak dinikahi di akhirat. Tapi karena Sabit ini sangat takut kepada Allah, baiklah saya nikahi. Jadi zaman dulu itu laki-laki perempuan itu sebelum nikah dia tidak ketemu. Zaman sekarang tak usahlah kita ceritakan. Jadi zaman dulu itu tidak ketemu. Seorang bapak bisa menikahkan anaknya dengan perempuan. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Itu nikahnya sah. Anaknya tanpa melihat calon suaminya. Lalu kemudian aku nikahkan engkau Sabit dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Selesai menikah, selesai acara akad nikah, malamnya Sabit masuk ke dalam rumah. Habis itu dia masuk ke dalam kamar, dia lihat istrinya itu, ternyata dia bukalah cadar penutup wajah istrinya. Kalau mau difilmkan nanti, mana tahu ada OSB yang mau buat film pendeknya, lebih kurang backsoundnya itu yang pas. Kaget sekali Sabit, ternyata istrinya itu punya tangan, punya kaki, punya mata, punya telinga, dan cantik sekali. Kalau ini nanti mau difilmkan, sulit mencari artis Indonesia yang bisa seperti ini. Paksa kita cari dari Turki atau dari Mesir, Maroko. Lalu Sabit terkejut. Akhirnya dia tanya, kata bapak kamu tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya mata, tidak punya telinga, tapi apa kamu anak bapak yang punya kebun kurma yang... Iya, saya anaknya. Akhirnya dia tanya, Pak, bapak kan bilang anak bapak tidak punya kaki, tidak punya tangan, tidak punya mata, tidak punya telinga, tidak punya mulut. Tapi anak bapak, dia takut juga, takut salah. 2 kali salah, udah makan apel salah. Ini menikahi anak orang salah lagi, masa salah terus hidup? Kata si bapak, saya bilang anak saya itu tidak punya kaki karena memang kakinya tidak pernah melangkah ke tempat maksiat. Saya bilang anak saya itu tidak punya tangan karena memang tangannya tidak pernah buat dosa. Saya bilang dia tidak pernah punya mulut karena memang mulutnya tidak pernah dipakai untuk membicarakan aib orang lain buat dosa. Saya bilang dia tidak punya telinga karena telinganya tidak pernah dipakai untuk mendengarkan kata-kata maksiat. Saya katakan dia tidak punya mata karena memang dia tidak pernah melihat perbuatan yang tidak diridhai Allah. Maka inilah dia anak saya. Saya nikahkan ke kamu Sabit karena belum ada orang di zaman ini yang mau makan buah tiba-tiba minta maaf. Memang sudah lama saya mau mencari menantu dan kamulah orangnya Sabit. Akhirnya menikahlah Sabit. Sa-nya pakai huruf sa, Sabit. Sabit artinya orang yang kokoh. Kita lanjutkan setelah yang berikutnya. Lalu kemudian Sabit pun minum-minum. Setelah minum baca doa dan seterusnya, akhirnya lahirlah seorang anak laki-laki, buah pernikahan dari Sabit yang takut makan apel dengan istrinya yang tak punya mata, tak punya telinga, tak punya kaki, tak punya mulut karena tak pernah buat dosa, dengan mertua yang tak memikirkan menantunya ini apa dan siapa, yang penting jujur, takut makan buah apel minta maaf. Pernikahan Sabit dengan anak yang solihah, dengan mertua yang soleh,
lahirlah seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu diberi nama Nu'man. Nama ayahnya Sabit, itulah dia Nu'man bin Sabit. Meninggal tahun 150 Hijrah. Nu'man bin Sabit, nama kerennya Imam Hanafi. Imam mazhab yang pertama. Yang pertama Imam Hanafi, yang nomor dua Imam Maliki, nomor ketiga Imam Syafi'i, nomor keempat Imam Hambali. Imam Hanafi nama aslinya Nu'man bin Sabit. Jadi kita kalau kenalan sama orang, kita mesti sebut nama asli dan nama keren. Itu tadi siapa? Ustadz Somad. Loh, kemarin saya lihat di Facebook mirip kayak itu, namanya Anton. Nama saya Ustadz Abdul Somad, tapi selalu disingkat dengan UAS. Karena sulit sekali menyebut, banyak panitia yang ribut menyebut. Saya bilang nggak usah sebut detailnya, sebut saja Ustadz Abdul Somad dan seterusnya. Nu'man bin Sabit inilah ulama ahlu sunnah wal jamaah, berguru langsung dengan cicitnya Rasulullah SAW, namanya Imam Ja'far Shadiq. Nabi punya anak perempuan namanya Fatimatus Zahra. Dulu saya kalau nyebut Fatimatus Zahra ingat anak Nabi, sekarang ingat istri saya. Fatimatus Zahra ini punya anak laki-laki namanya Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq punya murid yang hebat namanya Nu'man bin Sabit. Gurunya hebat, bapaknya jujur, ibunya bertakwa, dan kakeknya juga tidak pilih-pilih mantu. Sekarang banyak juga yang jujur seperti Nu'man ini, cuman nggak ketemu mertua seperti itu. Ini yang jadi masalah. Mandi di sungai ketemu apel, dimakan gitu, dipulangin, Pak minta maaf, ya udah, banyak yang lain. Nggak terlalu peduli dengan orang jujur. Nah, itu. Jadi memang diperlukan ada kerjasama. Kadang ketemu anak yang jujur makan apel, dicari yang punya kebun juga jujur, anaknya laki-laki semua. Jadi memang pertemuan itulah yang melahirkan orang-orang soleh. Maka dikenallah dengan Imam Hanafi ini Sirajul Ummah, penerang umat. Imam Hanafi itu meninggalnya karena apa? Diangkat jadi hakim agung. Hakim. Lalu kemudian hakim ini yang paling tinggi namanya Qadhi Qudat. Hakimnya hakim agung. Diangkat jadi hakim, nggak mau. Raja merasa tersinggung karena orang, kamu mau jadi hakim? Enggak. Akhirnya merasa dipenjara, masuk penjara. Menurut satu riwayat diracun, meninggal. Jadi orangnya amat sangat jujur, amat sangat baik. Dari mana datangnya itu? Buah tidak jauh jatuh dari pohonnya, kecuali jatuhnya ke sungai atau dilarikan burung. Jadi kalau ketemu anak yang jujur baik, bapaknya. Jadi bapak ibu guru yang ada di OSB, dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, tahfiz, kalau ketemu anak-anak yang mudah sekali ngapal, baik, itu bapaknya. Tapi kalau ketemu yang enggak, mungkin bapaknya baik juga. Jadi jangan ini dijadikan rumus baku. Saya nggak ingin juga bapak ibu guru langsung pakai jurus saya ini, pas ketemu, wah ini bapaknya nggak jelas. Boleh jadi bapaknya jelas, ibunya jelas, cuman anak ini lama nyusu ke sapi. Bagaimana orang tua itu menurunkan sifat-sifat kepada anak, karena tidak ada campur tangan tetangga di sana. Murni bapak dengan ibunya, lahir karena cinta, buah hati, belayan jiwa, kasih sayang, melahirkan anak yang luar biasa. Ada satu daerah namanya daerah itu Marwa. Orang yang berasal dari Marwa disebut dengan Marwazi. Lalu kemudian di Marwa ini ada seorang hakim, Hakim Marwa. Hakim Marwa punya kebun anggur.
luas sekali kebun anggurnya. Lalu kemudian datanglah seorang perantau cari kerja jaga kebun anggur. Nama perantau ini Mubarak. Mubarak artinya orang yang diberkahi. Datanglah Mubarak melamar mau jadi penjaga kebun anggur Hakim Marwah. Akhirnya diterima jaga kebun anggur. Lalu Hakim Marwah pas hari libur pergi ke kebun. Sampai di kebun anggur, Mubarak tukang kebun, ya, tolong petikkan saya anggur yang manis-manis. Dipetikkanlah anggur, disuguhkan. Biasanya kalau saya tausiah tentang anggur ini, yang datang anggur biasanya. Udah, kami tadi di dalam udah makan buah-buahan. Ini hanya sekedar intermezzo. Dibawakanlah anggur, dicicipi sama Hakim Marwah, asam. Carikan lagi pohon yang lain, diambil lagi pohon yang lain, dicicip, asam juga. Pohon yang lain lagi. Lama-lama Hakim ini ngamuk sama Mubarak tukang kebun. Kamu sudah kerja di sini sama sebulan, nggak tahu kamu di kebun ini mana pohon yang manis? Masa udah sebulan kerja di sini nggak tahu pohon ini mana yang manis? Apa kata Mubarak menjawab? Mohon maaf Tuan Hakim, saya kerja di sini hanya menjaga kebun, bukan mencicipi buah anggur. Maksudnya, selama saya kerja di sini nggak pernah satu anggur pun yang saya makan. Terkejut Hakim Marwah. Selama ini yang bekerja di situ bukan cuma cicipi, jual malah. Ini satu pun nggak pernah dia makan. Ini kok aneh ini orang. Akhirnya Hakim Marwah punya seorang anak gadis. Ini ceritanya anak gadis terus. Motivasi supaya segera habis ini mencari kebun apel dan kebun anggur. Dinikahkanlah anak gadis yang sematawayang yang cantik jelita dengan tukang penjaga kebun anggur bernama Mubarak. Hasil pernikahan itu lahirlah seorang anak laki-laki diberi nama Abdullah. Namanya Abdullah bin Al-Mubarak. Itulah ahli hadis selevel dengan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, Imam mazhab yang keempat. Kejujuran menjadi fit and proper test. Jadi ke depan kalau mau memperbaiki umat ini, maka carilah menantu-menantu yang jujur, dan itu ada di alumni OSP. Jadi ibu-ibu yang punya anak kecil, masa depan ada ibu. Lalu kemudian setelah dinikahkan punya anak laki-laki diberi nama Abdullah. Itulah dia Imam Abdullah Ibnul Mubarak, hafal hadis, orangnya alim, orangnya luar biasa, menjadi salah seorang ulama benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi memang kalau mau mencari bibitnya itu mesti ditanam di tanah yang baik. Bibitnya bagus, ditanam di tanah yang bagus, tumbuhlah bunga mawar yang cantik, indah dipandang, dicium harum semerbak. Bibitnya bagus, ditanam di tanah yang tandus, keluar pohon kaktus. Bunganya tidak sedap dipandang, dicium salah-salah hidung kita bengkak, ditusuk durinya. Jadi memang dia mesti ada korelasi antara bibit yang bagus dengan tanah yang subur, dijaga, dipelihara, dikasih makan yang baik, pendidikan yang baik, maka lahirlah. Bagaimana dengan Nabi kita? Ayahnya Abdullah, ibunya Aminah. Abdullah nama bapaknya, Aminah ibundanya. Abdullah hamba Allah, Aminah perempuan yang amanah. Karena bapaknya hamba Allah, Abdullah, ibunya Aminah perempuan yang amanah, lahirlah seorang anak Muhammad yang terpuji di langit dan di bumi. Tapi jangan gara-gara ini nanti bapak pulang ke rumah, pantesan anak kita enggak terpuji karena kamu bukan Aminah. Si istri pun bisa juga jawab, anak kita tidak terpuji karena kamu bukan Abdullah. Artinya ini makna, kalau mau anaknya Muhammad, maka bapaknya mesti hamba Allah, bukan hamba dunia,
bukan hamba harta, bukan hamba jabatan, apalagi hamba handphone. Banyak sekarang orang jadi hamba handphone, pagi handphone, siang handphone, malam handphone. Sakratul maut tangan megang handphone. Gimana mau dapat anak yang soleh? Istrinya juga seorang yang aminah, orang yang amanah, perempuan yang solihah. Karena memang tema kita adalah pribadi anak, cerminan ketakwaan orang tua. Bagaimana orang tua, begitulah sifat anaknya, asli semuanya. Sifat-sifat bawaan karakter, masalah on time tepat waktu, masalah cara bicara, masalah kedisiplinan, masalah takut makan haram, bibit ini amat sangat baik sekali. Makanya dalam Islam seorang laki-laki mencari perempuan sifatnya 4. Pertama, lima liha, karena dia anak orang kaya. Jadi adik-adik yang jomblo, yang belum nikah, kalau mau cari calon istri, carilah dia anak orang kaya, kebunnya sejauh mata memandang, dan orang tuanya sudah mau meninggal. Kaya, anak tunggal semata wayang. 5 liha. Yang kedua, wali hasabiha, keturunan. Ningrat, Raden, darah biru. Kenapa disebut darah biru? Ternyata darah yang paling mahal adalah darah biru. Diambil dari hewan yang tumbuh di tepi, yang hidup di tepi pantai, bentuknya seperti motor tank, namanya belangkas. Coba tulis, itu dia mengeluarkan darah berwarna biru, mahal sekali. Cuman kalau bisa istri jangan sampai darah biru, susah donornya nanti. Saya ketika periksa darah, ditusuk sama dokter, diletakkan di kaca, Ustadz Somad, golongan darahnya AB. Inilah darah yang paling bagus Ustadz, susah tertular penyakit, dan ini darah yang kuat, kata dokter. Mantap. Tapi kalau kecelakaan, inilah yang paling sulit dapat darah, dan banyak meninggal Pak Ustadz. Kadang dokter ini satu sisi membahagiakan kita, satu sisi menyusahkan hati kita. Lihasabiha, keturunan. Yang ketiga, wali jamaliha, kecantikannya. Rambutnya bakma yang terurai. Tak usahlah kita teruskan. Tapi kata Nabi, jangan kau pandang yang 3. Kalau kau lihat karena hartanya, hartanya akan binasa. Kalau kau lihat karena keturunannya, berapa banyak perempuan dicopot gelar-gelar sukunya karena melanggar pantangan adat istiadat. Jangan kau pandangkannya rupanya, karena wajah musim berganti, semuanya akan berubah. Perempuan itu ibarat bunga. Bunga itu seperti kuntum yang mekar, harum, semerbak. Tak lama kemudian dia akan layu. Yang tidak berubah itu cuma bunga plastik. Tapi pandanglah, kata Nabi yang keempat, fasfar bidzatid din, lihatlah bagaimana dia taat menjalankan ajaran-ajaran agama. Itulah yang tidak akan lapuk karena hujan, tak akan lekang karena panas, tidak akan berubah apapun yang terjadi. Zaman boleh berganti, politik boleh bertukar, tapi sifat bawaan ibu akan turun kepada anak. Itulah pentingnya mencari sifat ibu yang solihah. Adapun perempuan mencari calon suami, sifatnya lebih dikit lagi, hanya 2 saja. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang laki-laki meminang anakmu. Bapak-bapak yang punya anak, kalau datang laki-laki meminang anakmu, pandang yang pertama dinahu, baik menjalankan agama, wa khuluquhu, baik akhlaknya. Kenapa 2? Karena ada orang yang akhlaknya baik, sopan, kalau ditanya OSB di mana? Di sana. Sopannya luar biasa, natap kita pun nggak mau, tapi nggak sholat, nggak bisa. Ada pula orang yang sholatnya rajin, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat tahajud, sholat witir, puasa sunat, tapi kasar, nggak bisa. Dua-duanya harus sejalan. Orangnya sopan, orangnya baik, orangnya juga menjalankan agama.
Mudah-mudahan yang belum berjodoh segera ditemukan jodoh yang baik-baik. Banyak juga yang belum berjodoh. Nah, inilah dia. Setelah mereka ketemu, laki-lakinya baik, perempuannya baik, dipertemukan dengan cara yang baik, namanya ta'aruf. Gak ada pacaran dalam Islam. Sekarang banyak ini anak-anak muda sholat tahajud sudah hijrah jam 3 malam nelpon. Kamu nelpon siapa? Pacar? Enggak Pak Ustadz, ini pacar syariah. Tahajud ya yang. Kamu udah nikah? Belum. Itu anak gadis itu punya bapak, punya ibu, orang tuanya yang membangunkan. Kenapa kamu? Saya calonnya Pak Ustadz. Masih calon. Nanti setelah menikah baru. Tapi kami ini pacaran syariah Pak Ustadz. Gak ada pacaran syariah. Ini pacaran syariah Pak Ustadz. Kami aja manggilnya ya akhi ya ukhti. Bulan kedua ya abi ya umi. Bulan ketiga ya habibi ya habibat. Bulan keempat ya almarhum almarhumah. Nggak ada pacaran syariah itu. La talbisul haqqa bil batil. Jangan campur yang hak dengan yang batil. Jadi orangnya baik, dipertemukan dengan cara yang baik, namanya ta'aruf. Kalau cocok, lanjutkan. Kebetulan Pak Ustadz kemarin waktu ada acara di OSB, saya melihat ada yang cuan. Gimana caranya Pak Ustadz? Ya hubungilah Ustadz Ardi, beliau yang kenal orang tuanya. Ta'aruf. Nah, jadi nggak boleh miss call, cari nomor, ketemu, cari di Facebook, nampak langsung, tolong nggak bisa begitu. Kita mesti datang ke rumahnya. Si bapak juga, kalau ada tamu, dikasih tahu dia mau ngeliat anak bapak, nggak boleh langsung begitu, suruhlah dia yang ngangkat teh manis. Nah, ada maksud apa? Ya selama ini kami kan hanya sekedar kenal Pak. Tidak mau hanya sekedar bertetangga, ingin hubungan ini lebih dekat lagi. Udah tahu itu, biasa ada feeling. Nah sebelum dia bawa teh, dia bawa setelah selesai, gimana jadi? Nggak sesuai Pak Ustadz. Rupanya hari itu kelihatan putih karena lampunya terang. Jadi nggak jadi itu nggak masalah. Bukan berarti setelah ta'aruf nggak jadi lalu musuhan. Nggak demikian. Setelah itu berlanjut ke khitbah. Khitbah itu dia sudah diikat pertunangan. Tidak boleh orang tua membatalkan ikatan pertunangan, karena bisa menjadi permusuhan. Dan anak muda juga nggak boleh meminta, Pak saya mau minang anak bapak, anak saya sudah dipinang orang lain. Pulang, nggak boleh. Nggak boleh langsung dicongkel, tanya. Kemarin dia maharnya janjikan berapa? 100 juta, saya 200. Emang ini kan Mas Koki? Ini anak orang, ini anak manusia, putus silaturahim orang. Maka dalam Islam diajarkan, la yakhtiba ahadukum fauqa khitbati akhi. Tidak boleh meminang anak orang yang sudah dipinang. Orangnya baik, calonnya baik, dengan niat yang baik, dengan cara yang baik, dinikahkan dengan baik. Jangan dirusak. Ini banyak juga kadang laki-lakinya baik, perempuan baik, karena dilepaskan hubungannya tidak baik, terkontaminasi dengan yang tidak baik. Nauzubillah. Setelah itu barulah kemudian mereka menikah dengan cara yang baik, mendapatkan kebaikan. Doa yang diajarkan Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Ibadur Rahman, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Setelah itu kemudian hamil, saat mengandung ada tur. Tur itu biasanya jalan-jalan ke gunung, ke danau, ke bukit. Tapi ini aneh turnya. Turnya diadakan ke Museum Moskow untuk melihat lukisan-lukisan klasik. Selama melihat lukisan diiringi dengan suara musik Mozart, Beethoven,
musik-musik yang melembutkan hati. Tapi yang ikut acara tur ini saya nggak lulus, Ustadz Ardi juga nggak boleh, karena pesertanya syaratnya hamil 3 bulan. Siapa yang hamil 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan boleh untuk ikut tur di Moskow, melihat lukisan-lukisan klasik diiringi dengan suara musik Mozart, Beethoven. Tujuannya apa? Ternyata supaya anak yang dikandung ini menjadi anak yang lembut. Mereka komunis, nggak ngerti Quran, nggak ngerti sholawat. Yang dia tahu adalah melihat lukisan yang cantik indah, mendengar musik yang lembut, maka akan lahir anak yang baik, yang lembut. Tapi dalam ajaran Islam, inna khalaqnal insan, kami ciptakan manusia min nutfah, dari sperma, amsyajin, dicampur dengan sel telur, nabtalihi, kami uji, ja'alnahu sami'an basira, anak itu bisa mendengar, anak itu bisa melihat. Nabi sudah membacakan ayat itu 1444 tahun yang lalu. Nabi tidak pernah terdaftar di fakultas kedokteran universitas manapun, tapi dia sudah tahu bahwa anak di dalam bisa mendengar. Waktu saya menjelaskan ayat surat inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira, menurut ayat ini anak sudah bisa mendengar dan sudah bisa melihat di dalam kandungan. Waktu saya jelaskan ayat itu, datang kertas. Ustaz Somad, ada kertas dari jamaah. Saya dokter spesialis obgyn. Spesialis obgyn itu spesialis kandungan, bukan spesialis jin. Saya ustadz yang selalu berkecimpung dengan ibu hamil. Menurut ilmu kami, anak yang ada dalam kandungan sudah bisa mendengar, merespon ibunya. Jadi tur yang diadakan di Moskow itu, ketika ibunya mendengarkan musik yang slow, maka anaknya pun tenang di dalam. Jadi dapat disimpulkan, anak-anak yang melompat-lompat itu belum tentu karena mendengar musik metal, tapi ketenangan ibu hamil itu dihasilkan oleh apa yang dia dengar. Makanya disuruh ibu-ibu mengandung itu mendengarkan speaker Quran. Dari sejak Sami ada dalam kandungan sampai sekarang setahun 4 bulan, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 17 Juni, setahun 4 bulan, non-stop, tidak boleh ayat Quran berhenti. Berhentinya kalau mati lampu aja. Bacaan Quran harus terus. Jadi yang selama ini ada musik metal, R&B, K-pop dan lain-lain, tolonglah dirubah dulu menjadi lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Zaman dulu belum ada speaker Quran. Jadi zaman dulu kalau ada ibu-ibu hamil datang ke kiai, kiai sebaiknya saya ini baca apa ya? Disuruh baca surat Yusuf. Baca surat Yusuf ya. Cuman kadang ibu ini salah tangkap, dimahaminya baca Yusuf, surat Yusuf biar anaknya ganteng seperti Nabi Yusuf. Padahal maksud kiai supaya waktu baca Quran ibunya tenang, anaknya di dalam dengar. Itu maksudnya. Kalau ibunya tenang, jantungnya tenang, otaknya tenang, anaknya juga tenang di dalam, pertumbuhannya normal, sehat. Cuman kadang orang kita ini salah paham, nanya segan. Kalau dia nanya, kiai jelaskan, kiai kenapa baca surat Yusuf? Cuman karena dia segan, ngambil kesimpulan sendiri. Baca surat Yusuf biar anaknya ganteng, pas lahir hitam. Komplain sama kiai, apa nih kiai, saya sudah baca surat Yusuf, anaknya kok gini. Kiai nggak marah-marah. Pas dikomplain, kiainya diam aja. Dia nanya, bojone di, suaminya mana? Ini bodoh. Tujuannya itu lebih pada spiritual, supaya kalau ibunya baca Quran itu tenang. Makanya tidak boleh bertengkar suami istri saat istri hamil. Nanti anaknya kan selalu dikasih tahu dokter, jangan kelahi ya Pak, Bu,
banyak-banyak sabar. Nanti kalau ibunya stres, depresi, nanti anaknya begini. Cerminan orang tua. Bagaimana dibesarkan dengan kasih sayang. Akhirnya anak lahir. Di saat anak lahir, dibisikkan ke telinganya sebelah kanan azan. Azan as-salah, seperti azan salat. Hadisnya hadis hasan, ada dalam kitab Sunan Tirmidzi. Jam berapapun anaknya lahir tetap diazankan. Makanya kalau nggak tahu nanya, ini anak lahir jam 5 diazankan as-sholatu khairum minan naum. Azannya tetap azan seperti biasa. Dibisikkan ke telinga sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya mengazankan anak saya. Meleleh air mata saya saat azan. Apa yang Ustadz bayangkan? Saat ini aku yang membisikkan ke telingamu, asyhadu an la ilaha illallah. Kita sebagai orang tua yang kita inginkan cuma satu. Kita ingin anak itu nanti yang membisikkan ke telinga kita saat sakratul maut, la ilaha illallah. Jangan sampai nanti saat kita sakratul maut dokter bertanya, anaknya berapa? Anaknya 5 Pak. Yang pertama lagi keluar negeri, yang kedua lagi sidang penting, yang keempat lagi meeting rapat, yang kelima lagi show, yang keenam nggak tahu di mana. 5 anak yang kau azankan dulu, satu pun tak bisa membalas, membisikkan ke telingamu, la ilaha illallah. Untuk apalah anakmu sukses? Untuk apa kau datang wisudanya? Untuk apa kau habis duit menyekolahkannya? Kalau membisikkan ke telingamu la ilaha illallah pun satu tak ada yang bisa. Kalau saya pesankan itu. Ibu-ibu yang belum punya anak, pesankan ke istrinya. Nanti kalau aku mati, anak kita belum ada, kau yang membisikkan. Ibu-ibu waktu ditanya, siap Bu? Siap. Suaminya demam dikit, langsung dibisikkan la ilaha illallah. Itulah saking solihahnya. Lambat sholat subuh dikit, la ilaha, belum lagi katanya. Nah, lalu kemudian dikasih dia cairan kurma. Waktu Nabi Isa lahir, Maryam memegang anak yang baru lahir itu. Apa kata Allah? Wa huzi ilaiki bi jiz'in nakhlati. Wahai Maryam yang baru melahirkan anak bernama Isa, goncangkan pundakmu ke batang pohon kurma, tusaqit alaiki rutaban janiyya, akan gugur buah kurma. Jadi ternyata Nabi Isa pun waktu lahir dikasih buah kurma. Nabi Muhammad SAW waktu lahir dikasih buah kurma. Lahir seorang anak bernama Abdullah, nama ibunya Asma, nama ayahnya Zubair, namanya Abdullah bin Zubair. Dibawa ke Nabi SAW. Anak pertama lahir di kota Madinah. Diambil Nabi kurma, dikunyah-kunyah Nabi, cairan kurma dimasukkan ke mulut anak. Sekarang banyak anak-anak baru lahir langsung dapat asap tembakau bapaknya, cairan kurma. Sekarang kalau kita ditanya, kenapa anak ustadz diberi cairan kurma? Ya begitu dulu sunnahnya, saya nggak tahu. Diteliti di Universitas Ain Shams, University Kairo. Ternyata anak yang baru lahir itu menggigil kedinginan. Karena tempat yang paling nyaman di dunia adalah rahim. Rahim adalah tempat yang paling tenang, senang, paling adem ayem di dunia. Makanya ibu-ibu yang hamil di kutub utara, kutub selatan, dingin membeku. Belum ada anak yang lahir bulat jadi es batu. Karena rahim tempat paling tenang. Cuaca di Afrika Utara itu cuma 2, panas dan panas sekali. Tapi nggak ada janin yang keluar melompat karena kepanasan. Kenapa? Karena rahim tempat yang paling adem, ayam, tentram, nyaman, tenang, senang, lenang. Ketika bayi ini lahir ke dunia, maka ada bayi yang membeku kedinginan setelah lahir. Akhirnya dimasukkan ke dalam kotak, apa namanya itu? Inkubator. Saya hampir aja menyebut generator.
Dimasukkan anak ke inkubator, lalu kemudian di setel berapa derajat sampai anak tenang, nggak kedinginan di dalam inkubator. Lalu kemudian perawat yang ditugaskan menjaga itu pun sibuk main handphone. Akhirnya pas ditengok anak tuh matang di dalam, nggak disesuaikan temperatur. Temperatur yang paling sesuai automatically adalah rahim seorang ibu. Makanya ibu-ibu, mohon maaf, beribu maaf, kalau sudah diponis ada kista harus dibuang rahimnya, menangis meleleh. Ini ibu udah kelihatan ada kista ini harus dibuang rahimnya, menangis si ibu. Suaminya malah senyum. Kalau ibu penasaran, tanyalah sama mereka yang senyum-senyum. Rahim adalah nama yang diambil dari Asmaul Husna, yang mengatakan begitu Allah dalam hadis qudsi, Ana Rahman, aku ini Rahman. Syaqaqtu rahim min ismi, rahim diambil dari nama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana sayangnya Rahman dan Rahim, begitulah sayangnya rahim, menjaga janin. Maka hubungan kita hari ini disebut dengan silaturahim. Bapak di rahim ibu bapak, saya di rahim ibu saya, ibu di rahim ibunya ibu-ibu. Dan hari ini kita menyambung tali silaturahim untuk menjaga anak-anak kita ke depan. Ada yayasan, ada guru, ada wali murid, ada peserta didik. Keempat ini mesti sering-sering bersilaturahim, menyambung lagi rahim yang putus untuk melahirkan generasi ke depan, generasi OSB, Omar Smart Brand. Dia memang setiap 10 menit sekali ada iklannya. Enggak ada pesan, ide dari penceramah. Nah, setelah anak-anak ini dididik dengan baik, memilihkan bapaknya baik, memilihkan ibunya yang baik. Banyak sekarang laki-laki kalau mau nikah, apa kata dia kepada istrinya? Sudikah engkau menemani aku hingga kematian tiba? Kata-katanya tolong diganti. Sudikah engkau menjadi ibu bagi anak-anakku yang akan menemani kita bersama sampai ke surga bersama Rasulullah. Yang sudah terlambat gak usah dipakai lagi, kasihkan aja untuk yang selanjutnya, untuk anak-anak selanjutnya. Nah, ini penting sekali karena ini mindset cara kita berpikir. Kita menganggap ini perempuan hanya untuk menemani kita sampai kematian datang. Enggak, dia tidak menemani kita sampai kematian, tapi untuk menjaga anak-anak kita, generasi masa depan yang melahirkan calon pemimpin, lalu kemudian sampai akhirnya kita bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikasih kurma, diazankan, lalu kemudian dipotongkan rambutnya. Rambut itu yang dibawa itu digundul semua, ditimbang seberat perak. Oh kemarin Pak Ustadz, kemarin anak kami itu ditimbang seberat emas. Iya kalau rambutnya tipis, kalau lahir gondrong. Jadi aslinya seberat perak. Jadi kalau dia seberat perak, 1 gram perak 70.000. Nah, ini nanti pas jam 10 itu selesai masuk sesi tanya jawab. Tadi saya mulai jam 9.15, berakhir jam 10.15. Tetap kode etik 600 ml. Walaupun di OSB sama dia. Tetap. Jadi tausiahnya sampai jam 10. Dari jam 10 ke jam 10.15 itu dialog pertanyaan interaktif. Tolong pertanyaannya yang berefek kepada pendidikan anak. Jangan nanti pertanyaannya, Ustadz, Nabi Adam sama Hawa waktu menikah pakuannya siapa? Itu nggak ada hubungannya sama pendidikan anak kita. Lalu kemudian anak ini pun dibesarkan dengan kasih sayang, dikasih makanan yang halal. Kalau anak dikasih makan dari tipu-tipu, bohong-bohong, korupsi, kolusi, nepotisme, lalu dibawa pulang ke rumah, dibelikan ke beras, berasnya masuk rice cooker jadi nasi, nasinya disuap anak, sepiring nasi bubur berubah menjadi setetes darah, darahnya masuk ke jantung, dari jantung nyembur naik ke otak, otaknya jadi kotor gara-gara bapak ibunya. Bapak ibu hafal semua ayatnya, nasiyatin kadzibatin khoti'ah, nasiyatin ubun-ubun. Saya kebetulan di panel dengan spesialis otak. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa ceramah di kampus kami? Siap.
Judulnya tentang otak. Oh, salah sambung. Ini nanti di panel 2 Ustadz. Ustadz khusus bacakan ayat-ayat tentang otak. Nanti yang menjelaskannya dosen spesialis otak. Oh, kalau gitu bisa. Spesialis otak pun menjelaskan. Ustadz Somad, ada otak bagian depan. Otak inilah yang berpikir. Connect dengan ayat yang selalu kita baca. Nasiyatin, ubun-ubun bagian depan. Kazibatin, pembohong. Khotiatin, pelaku dosa. Yang berdosa kan kemaluan. Yang berdosa kan lisan, yang berdosa kan tangan. Ternyata tangan, lisan, dan kemaluan diperintahkan otak bagian depan. Kenapa otak bagian depan ini jadi jahat? Gara-gara darah dari jantung yang kotor. Kenapa darah ini kotor? Karena makanan yang kotor. Siapa yang ngasih makanan? Orang tua. Jadi orang tua ini luar biasa. Ada otak kanan, ada otak kiri, ada otak tengah, ada otak depan, ada otak belakang. Yang nggak punya otak, makan otak-otak. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengaruh pendidikan, sikap, doa, kata-kata itu luar biasa. Maka muncullah ungkapan anak kencing berdiri. Apa namanya kata-katanya itu? Guru kencing berlari, maka murid kencing. Guru kencing berdiri, muridnya kencing maraton. Guru yang pertama bukan guru di OSB. Guru yang pertama al-madrasatul ula. Ibu adalah guru yang pertama. Jadi kalau kita melihat ada anak-anak yang luar biasa, itu pasti ada ibu yang biasa di luar. Karena ibu ini pengaruhnya luar biasa. Makanya saya waktu tausiah ke Malaysia, keliling seminggu, datang jamaah Malaysia. Kami nak datang ke Pekanbaru. Mau apa, Bu? Kami nak jumpa emak Ustaz. Kenapa jumpa ibu saya? Saya yang Ustaz. Kami mau melihat mana ibu yang mendidik Ustaz. Mereka datang ketemu sama almarhumah ibu saya tahun 2018, datang Pekanbaru. Mereka tanya emak saya, emaknya Ustaz Somad? Iya. Macam mana Ustaz Somad masih kecil? Iya, sama macam anak kecil lain. Ceritalah mereka panjang lebar bagaimana mendidik, apa yang dikasih makan, bagaimana doanya, bagaimana zikirnya. Karena pribadi anak adalah cerminan ketakwaan orang tua. Jangan jadikan OSB sebagai pabrik. Jangan jadikan sebagai laundry. Ketika anak sudah keluar seperti pakaian kotor, orang tua tinggal ngecek mana yang nggak wangi, mana yang nggak harum, mana yang lipatannya nggak benar, komplain ke laundry. OSB bukan laundry. OSB adalah partner kita sebenarnya yang mendidik anak kita. Tapi karena kita nggak mampu, karena sibuk, wanita karir, bapaknya pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, anaknya tidur dia sudah pergi, dia pulang anaknya sudah tidur, nggak pernah ketemu. Maka ada yang mampu menolong kita, OSB. OSB ini yang menolong kita. Saya nggak sanggup mendidik anak saya. Anak saya masukkan ke sekolah. Ketika anak saya tes baca ayat, nyambung. Juz 29 nyambung, juz 30 nyambung. Yang hebat bukan saya, yang hebat gurunya di sekolah. Saya datang ke sekolahnya, mengucapkan terima kasih ke guru-gurunya. Mau saya cium tangan gurunya sebagai hormat saya. Pas ketemu nggak jadi saya cium karena gurunya perempuan.